Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai keterampilan dasar mengajar, membimbing diskusi kelompok kecil. Di mana dalam mengajar di kelas, guru dituntut untuk dapat mengadakan berbagai variasi dalam pembelajaran, yang salah satunya yaitu membentuk kelompok diskusi. Diskusi kelompok merupakan suatu proses percakapan yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dengan tujuan untuk berbagi informasi atau untuk memecahkan suatu masalah atau dalam rangka untuk mengambil keputusan. Dalam pembelajaran, diskusi kelompok memungkinkan siswa dapat menguasai suatu konsep pengetahuan atau mampu memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berinteraksi sosial, bekerja sama dalam suatu tim, serta mengembangkan sikap positif. Tujuan dari diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama adalah untuk melatih siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah, berkolaborasi atau bekerja sama dalam suatu tim, melatih keterampilan komunikasi siswa dengan belajar menyampaikan gagasan dan pandangan yang dimilikinya, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dari dalam diri siswa dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Keterampilan tersebut merupakan keterampilan yang dibutuhkan siswa pada abad 21 untuk dapat sukses di masa depan menurut berbagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu untuk melatih siswa mampu membuat perencanaan dan mengambil suatu keputusan. Hal ini akan melatih siswa untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, di mana salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mampu untuk membuat perencanaan berdasarkan pengetahuan dan sumber daya yang ada, serta mengambil keputusan untuk dilaksanakan bersama. Dan yang ketiga adalah melatih siswa untuk menemukan atau mengkonstruksi konsep pengetahuannya sendiri terhadap materi pelajaran. Hal ini akan menjadikan siswa memiliki pemahaman yang unik dan tidak tergantung kepada buku teks. Dalam pembelajaran di kelas, secara umum, diskusi kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diskusi kelompok besar dan diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok besar melibatkan seluruh anggota kelas atau seluruh siswa sebagai suatu kelompok belajar. Pada diskusi kelompok besar, guru akan bertindak sebagai pemimpin diskusi. Di sini, guru harus mampu mendorong terjadinya diskusi. Guru dapat mengajukan permasalahan-permasalahan yang dapat menarik minat siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam mengelola diskusi kelompok besar, guru dapat mengkombinasikan dengan keterampilan dasar mengajar lainnya. Sedangkan, untuk diskusi kelompok kecil memiliki karakteristik seperti melibatkan suatu kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, ide, pandangan, atau terjadi komunikasi yang intensif antar anggota kelompok. Selanjutnya yaitu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan bekerja sama antar anggota kelompok dan berlangsung secara sistematis untuk mendapatkan suatu hasil atau kesimpulan. Yang dimaksud dengan keterampilan membimbing kelompok kecil adalah kemampuan seorang guru dalam membimbing siswanya untuk melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam membimbing kelompok kecil? Yang pertama adalah guru harus menjaga perhatian siswa untuk tetap fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang menjadi bahan diskusi. Dalam suatu diskusi kelompok kecil, tidak menutup kemungkinan terdapat perbincangan-perbincangan di luar topik diskusi yang telah ditetapkan. Maka, tugas guru adalah mengingatkan kembali kepada siswa mengenai topik diskusi yang sedang dibahas. Dalam hal ini, untuk memusatkan kembali perhatian siswa terhadap proses diskusi yang sedang dilakukan, guru dapat melakukan berbagai cara, misalnya dengan menyampaikan kembali tujuan dari diskusi dan bagaimana untuk mencapainya.
atau dapat juga dengan menyampaikan masalah-masalah khusus yang perlu mendapat perhatian siswa dalam membahas permasalahan yang sedang dipecahkan dalam diskusi. Yang kedua yaitu mempertegas topik diskusi atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam sebuah diskusi. Pada saat siswa melakukan diskusi, ada kalanya arah penyelesaian masalah atau topik diskusi menjadi kurang jelas atau menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan siswa terhadap topik diskusi, sehingga guru perlu untuk mengarahkan atau meluruskan kembali alur pemikiran siswa agar tidak terlalu jauh keluar dari topik pembahasan dan tujuan yang hendak dicapai dari diskusi. Dalam hal ini, guru dapat menguraikan kembali materi diskusi yang belum dipahami oleh siswa, atau dapat juga dengan mengajukan pertanyaan pelacak kepada siswa untuk meminta komentar siswa guna memperjelas pendapat yang disampaikan oleh siswa, atau dapat juga dengan langsung memberikan informasi tambahan kepada siswa. Yang ketiga yaitu meminimalkan potensi terjadinya konflik antar anggota kelompok diskusi, di mana dalam sebuah diskusi kelompok seringkali terdapat perbedaan pandangan antar anggota kelompok diskusi. Perbedaan pandangan merupakan suatu hal yang bernilai positif untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi. Namun, perbedaan tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan perpecahan dalam anggota kelompok apabila terdapat anggota kelompok yang tidak dapat menerimanya. Nah, disinilah tugas guru untuk menganalisa situasi dari kelompok diskusi dan membimbing jalannya diskusi agar pelaksanaan diskusi menjadi kondusif, di mana setiap anggota mau menghargai pendapat anggota yang lainnya serta mencapai kesepakatan bersama dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat adalah mendorong setiap anggota untuk ikut aktif dalam diskusi. Tujuan dari diskusi dalam pembelajaran salah satunya adalah untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa dalam menghadapi suatu masalah. Namun seringkali yang terlibat dalam diskusi kelompok hanya siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedangkan siswa yang motivasi belajarnya rendah cenderung lebih pasif. Disinilah peran guru untuk memastikan semua siswa terlibat aktif dan berkontribusi dalam proses pemecahan masalah melalui diskusi. Guru dapat memberikan stimulus-stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang kurang aktif sehingga siswa tersebut terdorong untuk menyampaikan pendapatnya. Guru juga harus mencegah monopoli pembicaraan pada siswa-siswa tertentu saja, dengan cara memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa yang kurang aktif. Selain itu, guru juga harus mendorong setiap peserta diskusi untuk merespon pernyataan atau pendapat dari anggota diskusi lainnya. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah menutup jalannya diskusi. Di akhir sesi diskusi, guru dapat meminta hasil atau rangkuman dari diskusi yang dilakukan oleh siswa dan memberikan gambaran tentang tindak lanjut dari hasil diskusi. Mengambil suatu kesimpulan agar siswa lebih kuat dalam memahami konsep materi pelajaran yang menjadi bahan diskusi dan tidak menimbulkan keraguan-raguan dari dalam diri siswa. Guru juga dapat menyampaikan hasil evaluasi terhadap jalannya diskusi, sehingga siswa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki atau apa yang harus dipertahankan. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru kadangkala dihadapkan dengan berbagai hambatan. Faktor hambatan tersebut dapat datang dari diri guru ataupun dari siswa. Faktor penghambat yang berasal dari guru biasanya disebabkan guru kurang mampu dalam mengantisipasi berbagai gangguan yang ada selama proses diskusi, seperti guru kurang tegas dalam menegur atau mendisiplinkan siswa yang mengganggu jalannya diskusi, sehingga proses diskusi tidak berjalan optimal. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari siswa dapat terjadi akibat perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang akan didiskusikan.
Sehingga apabila jalannya diskusi tidak dikelola dengan baik oleh guru, maka yang terjadi adalah hanya beberapa siswa yang aktif dalam diskusi. Dan pada umumnya mereka adalah yang memiliki pemahaman lebih baik dibandingkan dengan anggota lainnya. Sedangkan bagi siswa yang tingkat pemahamannya rendah terhadap materi diskusi, biasanya akan terkesan lebih pasif. Hambatan lainnya yang berasal dari siswa yaitu biasanya siswa kurang fokus terhadap kegiatan diskusi, di mana terdapat siswa yang berbicara dengan temannya di luar topik dari diskusi. Ketika guru selesai membagi kelompok diskusi, siswa yang kurang termotivasi dalam pembelajaran cenderung untuk berbicara dengan temannya di luar topik diskusi. Jika hal tersebut tidak diantisipasi oleh guru, tentunya tujuan dari diskusi tidak tercapai dengan optimal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan.